Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihanana wa barakatilah bidinina ma'adil kulli usawat. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Ya. Sebelumnya pada pertemuan kali ini semua siswa lengkap ya? Ya. Gimana belajarnya tadi? Masuk semua gurunya? Ya. Berdasarkan semua? Ya. Pada alhamdulillah kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul untuk menambah pengetahuan. Yaitu pada materi ini, hari ini mata belajarnya itu adalah Al-Quran Hadis. Sudah pada belajar semua? Ya. Tadi malam sudah belajar? Ya. Alhamdulillah, berarti kalau sudah belajar semua, sudah paham ya? Ya. Tidak usah panjang lebar untuk pembahasannya kali ini. Pembahasan sekarang itu tentang hukum mat iwad. Apa itu mat iwad? Contoh dan ciri-cirinya. Sudah pernah belajar tentang hukum mat iwad? Sudah. Ada yang mau menjelaskan? Enggak. Siapa apa mau? Ada? Apa pengertian dari mat iwad? Untuk pertama itu pembahasannya pengertian. Pengertian itu sama dengan definisi. Pengertian mat iwad. Emat artinya itu panjang, sedangkan iwad itu adalah pengganti. Mat iwad ini pembagian dari hukum mat far'i. Kemarin sudah dibahas tentang pembagian mat far'i itu ada 13 pembagian. Untuk materi hari ini itu tentang pengertian mat iwad. Mat iwad artinya itu memanjangkan dengan memanjangkan huruf. Itu panjangnya hanya dua alif atau dua satu alif sama dengan dua harakat. Panjangnya dari hukum mat iwad. Sekarang ciri-cirinya, mat iwad itu harus berada di akhir ayat, baik itu di akhir ayat ataupun di tengah-tengah kalimat. Atau ketika kita membaca Al-Quran, nafas kita tidak sampai di ayat itu, berarti itu dinamakan hukum dari mat iwad. Ciri-cirinya itu adalah ketentuan dari mat iwad itu tidak termasuk dari hukum tak marbutoh. Perbedaan dari tak marbutoh sama tak maftuhah itu, kalau tak marbutoh itu kol, seperti batu kata Allah. Kalau tak maftuhah terbuka, maftuhah itu terbuka. Jadi kalau kita melihat contoh dari tak maftuhah itu termasuk dari contoh mat iwad. Akan tetapi kalau walaupun itu terdiri dari hathatain, itu kan ciri khas pertama itu adalah hathatain. Kalau bermatain kasrotain itu tidak termasuk dari kategori mat iwad. Yang termasuk kategori mat iwad itu adalah harus hathatain, dengan catatan bukan termasuk tak marbutoh. Paham ya? Iya. Contohnya, qauman buro, dapat buro itu dinamakan contoh mat iwad. Tanwin fathah, awalnya itu tulisannya qauman buron, ya kan? Ya. Qauman buron. Karena dibaca dengan bacaan mat iwad, maka fathah itu diganti dengan huruf fathah saja. Awalnya fathah karena dinamakan hukum mat iwad,
lain diganti dengan fathah biasa. Awalnya bacaan qauman buron. Ketika kita membacakan hukum mad iwad berarti bacanya qauman buron. Panjangnya satu alif sama dengan dua harakat. Panjangnya mad iwad ini sama seperti panjangnya hukum mad ini, yaitu satu alif sama dengan dua harakat. Contoh yang kedua, fa inna ma'al usri yusron. Bacanya awalnya fa inna ma'al usri yusron. Itu tulisannya. Akan tetapi karena itu dinamakan hukuman iwad. Iwad sendiri itu artinya adalah kata pengganti. Pengganti dari mana, Bu? Pengganti dari harokatnya. Awalnya berharakat fathatain. Karena dinamakan hukuman iwad, maka bisa dihilangkan satu harokatnya, jadi fathah biasa. Fa inna ma'al usri yusron. Karena dinamakan hukuman iwad, maka dibaca fa inna ma'al usri yusro. Paham? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah paham semua, nanti boleh tanyakan ya. Ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Paham semua? Ya. Sebelum Ibu menanyakan apa definisi dari mad iwad, panjangnya berapa, ciri-cirinya berapa, itu Ibu mau bertugas sama kalian. Coba kalian buka Al-Quran masing-masing. Setiap siswa itu coba mencari contoh dari hukum mad iwad. Tidak boleh sama antara satu siswa sama siswa yang lain. Harus berbeda contohnya. Terserah mau ngambil di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat, asalkan itu ada tanda wukufnya. Kalau di tengah-tengah ayat itu ada tanda wukuf, dibimbang kalian dicari di akhir ayat yang terdiri dari fathatain dengan syarat bukan tak marbuto. Kalau berdiri dari tak marbuto walaupun berharakat fathatain, itu bukan termasuk contoh dari mad iwad. Sudah? Sudah ketemu? Ya, Bu. Siapa yang pertama kali mau berikan contoh? Dengan tangan? Ayo. Yang berani? Ya, coba. Ananda Ali. Apa contohnya? Wasabi'ati sabha. Wasabihati sabha. Dinamakan hukum apa? Iwad. Alasannya kenapa? Karena tanwin fathah berada di akhir Kalimat. Cara bacanya berapa, panjangnya berapa? Dua hata. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wasabi'ati sabha. Ya. Perwakilan contoh ke tengah yang mencari contoh. Ayo. Yang sudah ketemu dengan tangan. Ya, berdiri. Contohnya apa? Jaza'u wifaqo. Dinamakan hukum mad iwad. Alasannya? Karena tanwin fathah berada di akhir kalimat. Panjangnya berapa? Sama dengan dua harakat. Fokus sana. Ayo, silakan. Contohnya satu contoh. Udah ketemu belum? Sudah. Kalau ketemu langsung berdiri, siapa saja perwakilan satu. Kalau semuanya waktunya tidak menutupi.
Ya. Contohnya apa nak? Fasabiqo tisabuqo dinamakan hukum. Maniwa. Alasannya? Karena fathatain berada. Ya, lima. Cara bacanya berapa panjangnya? Alif sama dengan 2 harakat. Paham semua ya? Ya. Sekarang ibu menanyakan. Bengku tengah. Apa pengertian dari hukum mar'iwat? Apabila ada Apabila ada fathatain di akhir kalimat selain Allah. panjangnya berapa? Sebalik dengan bakat. Alif sama dengan 2 harakat. Depan semua? Ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, untuk pembahasan minggu depan itu tentang hukum mad alif disukun. Jadi kalian itu pelajari apa sih itu mad alif sama panjangnya, ciri-cirinya ya. Pertama untuk tugas kedua itu kalian mencari contoh tentang hukum mad iwat. Itu paling sedikit 10 contoh. Ya. Ya. Sebelum kita mulai tutup ini pembahasan kali ini, mari kita membaca surat An-Nazi'at 1 sampai 10. Ini yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengamalkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Akan tetapi kita mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya apa? Mempelajari ilmu tajwid hukumnya kifayah, sedangkan mengamalkan adalah fardhu. Sekarang kalian sudah paham apa itu makiwat dan ciri-cirinya sudah tahu semua. Ketika kalian nanti membaca Al-Quran, kalau tidak kalian amalkan, berarti kalian dosa. Kalau fardhu gimana? Walaupun itu kalau fardhu itu individu kan. Ketika kalian membaca, kalau salah kalian dosa. Karena kalian sudah mengetahui tentang hukum dari makiwat. Karena mulai hari ini, kalau kalian membaca Al-Quran tentang ilmu yang sudah kalian pelajari, terutama pada pertemuan kali ini tentang hukum makiwat, maka kalian harus diterapkan benar-benar di rumahnya atau di tempat ngajinya ya. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumahnya. Terus belajar, karena belajar itu tidak akan bagi kita sendiri. Akan tetapi kita belajar itu untuk masa depan kita, baik untuk keluarga kita, anak-anak kita maupun masyarakat kita. Mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari Ibu sendiri, kekurangan dan kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.